Kaidah nomor 78. Setelah sebelumnya kita membicarakan tentang macam-macam ilmu menurut tinjauan Sufi, lalu beberapa metode tentang cara pengambilannya, maka di kaidah nomor 78 ini kita akan membicarakan tentang want and needs terhadap keilmuan-keilmuan tersebut, yakni maksudnya kebutuhan dan keinginan. Di dalam mencari ilmu pun ada sesuatu yang dia sifatnya memang needs, kebutuhan, ada yang memang sifatnya wants, keinginan. Alih-alih kita mencari sesuatu dengan dalih kebutuhan padahal itu hanya keinginan, maka dalam konteks tersebut berarti kita itu telah mendahulukan sesuatu yang bukan prioritas dan menganggap itu sebagai prioritas. Maka di sini kita akan menghadapi situasi yang disebut kekacauan di dalam fikih maratib, yakni tentang memahami klasifikasi prioritas. Nah, hal tersebut penting sekali untuk dikuasai, bukan hanya dalam persoalan duniawi dan kehidupan sehari-hari saja, akan tetapi di dalam masalah ibadah juga harus kita kuasai. Nah, kurang lebih itulah yang akan musannif jelaskan di dalam kaidah ini. Langsung saja, qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daruriyu ma la yu'manul halaku bifaqdihi. Sesuatu yang sifatnya elementer itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijamin akan kebinasaannya dengan kehilangan sesuatu yang elementer tadi. Jadi doruri itu sesuatu yang elementer, dia kategorinya adalah needs, ya, kebutuhan. Karena sesuatu tersebut apabila tidak ada, kehancuran atau kebinasaan kitanya itu tidak bisa terjaminkan. Seperti misalnya kita itu butuh sekali makan, ya paling tidak nasi. Kalau misalnya nggak ada nasi sama sekali, ya ini kira-kira gimana itu? Ya mungkin dekat sekali dengan kelaparan dan menyebabkan tadi ya kebinasaan atau kematian. Wal haji ma'ada faqdu li khalalin ghairi mustahlikin. Wal haji terus level kedua adalah kebutuhan. Istilah haji sesuatu yang dia itu tidak elementer, kalau diterjemahkan ya sifatnya kebutuhan. Tetapi kebutuhan di sini tidak seperti yang doruri tadi. Dia itu bersifat ma'ada faqduhu li khalalin ghairi mustahlikin, yaitu sesuatu yang bisa mengantarkan ketiadaannya haji ini li khalalin kepada kecacatan ghairi mustahlikin, tanpa membinasakan. Ini seperti lauk ya dalam makanan. Sebetulnya kita makan cukup dengan nasi. Cuman apabila tidak ada lauk pauk, ini akan menyebabkan kita itu dihadapkan kepada sesuatu yang kurang sempurna. Ya memang sih tidak membuat kelaparan dan mati ya. Cuman makannya nggak nikmat gitu. Bukan hanya nggak nikmat ya, akan tetapi kita juga kekurangan energi dan vitamin yang lainnya. Watakmili, dan yang level ketiga adalah takmili, sesuatu yang sifatnya dia itu penyempurna, yang definisinya adalah maka nawujudhu aula min faqdihi, yaitu sesuatu yang keberadaannya itu lebih utama ketimbang ketiadaannya. Tapi apabila tidak ada juga itu tidak apa-apa. Nah, setelah kita memahami level-level prioritas ini, yang di sini musannif hanya menyebutkan 3, yaitu doruri, haji, dan takmili, maka setelah itu musannif melanjutkan wadzalika yajri fi kulli syai'in yuktasabu fawajabat mura'atul maratibi ala tartibiha bitaqdimi kullin ala ma ba'dahu. Nah, semua itu dia itu berlangsung di dalam sesuatu yang sedang dicari, yang sedang dikerjakan, ya, termasuk di dalam masalah ibadah, di dalam masalah mencari ilmu. Maka wajiblah untuk menjaga marotib, rangkaian, susunan, ala tartibiha, sebagaimana susunannya, bitakdimi kullin, yakni dengan cara mendahulukan setiap masing-masing sebelum yang setelahnya. Karena gini, sesuatu yang dia itu levelnya lebih bawah dan kita belum menguasai berarti itu kebutuhan. Sementara apa yang berada di setelahnya yang kita itu belum membutuhkan berarti dia masih keinginan.
Kalau kita sudah menyelesaikan stage pertama atau level pertama yang kita itu udah menguasainya, berarti sesuatu yang dia itu tadinya keinginan maka berubah dia jadi kebutuhan. Artinya di sini tergantung setiapnya orang-orang ya terkait tentang mana yang disebut needs, mana yang disebut wants. Begitu juga tentang doruri, haji, dan takmil ini. Dia sesuatu yang sifatnya relatif. Maka setelah kita memahami hal tersebut, diterapkanlah terhadap ilmu. Musannif mengatakan padoruriul ilmi ma la yu'manul halaku ma'a jahlihi wa hajahual muta'ayyinu bil wujubi ala sahibihi. Maka ilmu yang dia itu kategorinya elementer yakni doruri adalah sesuatu yang dia itu tidak terjamin akan kebinasaannya beserta tidak mengetahui ilmu tersebut. Maksudnya apabila kita tidak tahu keilmuan tersebut yang menyebabkan kita itu keamanannya atau keselamatannya tidak terjamin. Wahajahwal muta'ayyinu bil wujubi ala sahibihi. Dan inilah sesuatu yang dia itu tertentu bil wujub dengan kewajiban ala sahibihi bagi si orang yang berhak untuk mencarinya. Ya maka ilmu inilah yang disebut dengan kata lain fardu ain, ya wajib bagi setiap orang menguasainya. Karena apabila seseorang tidak menguasainya, ya tadi keselamatan dia di akhirat itu sangat tidak bisa dijaminkan. Wal hajiuhu, dan level kedua yakni level ilmu yang dia itu kategorinya haji adalah apa? Maka napakdu naqson bisohibihi wa huwa fardul kifayati minhu. Yaitu ilmu yang dia itu keberadaannya itu kurang bagi si pemiliknya, yang dia itu kategorinya adalah fardu kifayah. Ya hal ini sangat luas sekali cakupannya, mencakup ilmu yang dia itu menjadi alat untuk memahami agama, juga ilmu yang dia itu kategorinya ilmu umum. Seperti mana? Seperti misalnya pengetahuan kita tentang internet, pengetahuan kita tentang kedokteran, pengetahuan kita tentang programmer dan yang lainnya, itu semuanya fardu kifayah ya. Apabila sama sekali umat Islam tidak ada yang menguasainya, ya itu bisa dosa semuanya. Jadi tetap harus ada yang bisa gitu. Itu kategorinya fardu kifayah. Termasuk misalnya santri yang mempelajari ilmu nahu, ilmu sorof, itu kategorinya dia itu tadi ya hanya kurang saja, tapi tidak membuat keterancaman terhadap keselamatan dia di akhirat, kecuali apabila tidak ada yang mencarinya sama sekali. Wah, ini akan membuat keterancaman bagi semuanya. Maka di sini kita harus saling mendukung ya, kepada yang sekolah kita harus mendukung, karena apa yang mereka cari sebetulnya itu kategori fardu kifayah juga, seperti halnya para santri, mereka mempelajari nahu, sorof, ma'ani, balaghah. Ya dalam kategori ini tidak jauh beda dengan orang-orang yang dia itu kuliah, ngambil jurusan teknik, ngambil jurusan kedokteran, ngambil jurusan pembangunan atau konstruksi ya kalau ada. Nah itu semua adalah sesuatu yang memang fardu kifayah, yang di sini saling menggugurkan kewajiban yang tadinya terarah terhadap setiap orang. Ketika ada orang yang melaksanakannya, yakni masuk pesantren atau masuk sekolah, sehingga tergugurkanlah dosa untuk semuanya. Maka di sini yang terpenting adalah niat masing-masing. Wa takmiliyuhu, dan keilmuan yang sifatnya takmili adalah pamakana wujuduhu jiyadatan fi fadilatihi, yaitu sesuatu yang keberadaan ilmu tersebut menjadi poin plus di dalam keutamaannya ilmu, seperti mantik, seperti logika ya. Nah di sini masuknya kepada takmili ya, mungkin kalau zaman sekarang bisa jadi itu masuknya level haji gitu atau doruri, karena banyak manusia yang kehilangan akal sehatnya misalnya. Wa pasohatin, dan pasohah ya, kepasihan di dalam berbicara, wa syi'rin, dan berpuisi, wa nahwiha, dan seumpama semua itu. Nah itu kan di dalam keilmuan secara umum ya. Lalu bagaimana di dalam keilmuan yang sifatnya dia itu amaliyah gitu, yang sifatnya ibadah? Maka musannif di sini mengatakan wa wajibul ibadati doruriyun, dan kewajiban ibadah, tapi sholat wajib
itu dia doruri, sifatnya elementer. Wa masnunuha haji, dan kesunahannya itu haji. Maka di sini kita penting ya mempelajari mana yang wajib, mana yang sunnah, mulai dari wudhu dan yang lainnya. Alasannya kenapa? Karena apabila kita itu masih di dalam ranah wajib, kita melaksanakan sesuatu yang sunnah, itu adalah melaksanakan sesuatu yang bukan seharusnya. Kita menganggap kuantitas ibadah kita banyak, akan tetapi pahalanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada. Karena tadi kualitas ibadah yang dia itu wajib malah dikebelakangkan, mendahulukan yang sunnah. Wa mandubuha takmili, adapun mandubnya itu sesuatu yang sifatnya takmili, penyempurna. Nah di sini ada istilah masnun, ada mandub. Ya mungkin yang dimaksud oleh musannif kalau masnun itu adalah sesuatu yang dia itu adilahnya qat'i, kalau misalnya mandub dia itu sesuatu yang adilahnya joni. Walikullin rutabun fi anfusiha, dan untuk setiap masing-masingnya yakni wajib, masnun dan mandub itu juga memiliki klasifikasi di dalamnya, fi anfusiha, di dalam dirinya sendiri-sendiri. Nah hal ini kalau dijabarkan mungkin akan menjadi satu kitab khusus yang disebut dengan fikih maratib, yang mungkin di dalam zaman sekarang kita itu banyak kehilangan tentang fikih klasifikasi ini, yang kita itu seharusnya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang memang seharusnya mengakhirkan. Oke, pahamilah hal ini, karena menurut saya ini adalah ilmu yang sangat penting sekali secara teoritis ataupun praktis. Nah, tapi belajar qadar, wallahu alam bishawab.